Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan masak orderan aku. Yang mana untuk pesanan kali ini lumayan mendadak banget, dipesan H-1 sebelum acara. Jadi bagaimana cara aku mensiasati kalau lagi dapat pesanan mendadak kayak gini? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Pesanan kali ini tuh paket nasi box totalnya 115 box dan ada snack box juga totalnya 120 box. Nah, pesanan kali ini tuh minta diantar ke sekolah Babelan SMA Babelan 2 yang ada di daerah Bekasi sana, teman-teman. Ini pesanan dari Pemda Kabupaten Bekasi lagi ya teman-teman, yang mana seperti biasa bakalan ada acara seperti seminar di sekolahan gitu. Sebetulnya sih Pemda itu udah pesen ya dari jauh-jauh hari, tapi belum ada konfirmasinya gitu teman-teman. Dan ternyata konfirmasinya itu malah 1 hari sebelum hari H-nya. Jadi udah pasti ini bakalan pak-pik-pak banget, bakalan digober masaknya. Jadi 1 hari sebelum hari H-nya itu aku langsung belanja teman-teman. Seperti tempe ini, aku beli tempe itu langsung di pabriknya. Nah untuk tempe ini per papan harganya Rp8.000. Aku belinya itu masih setengah matang gitu, jadi masih berbentuk kedelai dan baru bisa kita masak itu 1 hari setelahnya. Ini aku belanja di siang hari ya teman-teman, karena ini super ngepot banget. Jadi pas udah matang tempenya atau udah jadi, aku langsung potong-potongin aja. Dan untuk tahunya juga udah aku cuci bersih. Jadi saat dikabarin itu aku langsung siangnya itu nyicil belanja teman-teman. Kayak cabai bawang gini aku juga nyicil langsung. Kebetulan aku udah punya langganan untuk cabai bawang. Jadi untuk bawang merahnya aku minta tolong sekalian dikupasin. Kalau enggak ini Masya Allah nggak bakal tahu deh aku ya, bisa-bisa aku nggak tidur selama sehari semalam. Oke, ini aku lanjut mau bikin sambal ya teman-teman. Sebetulnya ini aku masak dibantuin ibu aku dan adik aku. Aku bagian masak di dapur sini, ibu aku lagi nyuciin ayamnya dan adik aku lagi prepare box di teras rumah. Jadi mana bahan yang udah ready itu yang aku kerjain. Kebetulan ini untuk bahan-bahan pembuatan sambal udah ready semua. Sambal ini kita goreng satu persatu seperti bawang merah, bawang putih dan juga cabai plus tomatnya. Nah, ini aku goreng persambelan ini kurang lebih itu di sekitaran abis asar ya teman-teman. Jadi abis asar kita cicilin dulu semuanya untuk goreng-goreng. Kenapa sih aku goreng satu persatu kayak gini? Nanti untuk rasa sambalnya jauh lebih enak dan legit teman-teman. Oke, ini kita biarin hangat-hangat kuku dulu baru nanti kita chopper. Nah, ini di teras rumah adik aku lagi ngepakin boxnya. Jadi boxnya udah dicicil dari tadi pagi untuk melipatnya dan lanjut dimasukin mika, teman-teman. Oke, sekarang ini cabenya bakal aku chopper aja. Aku nggak mau terlalu halus untuk tekstur sambelnya, jadi kita pakai chopper aja. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau cabenya itu digoreng dulu, nanti hasil sambelnya itu warnanya juga cantik, teman-teman. Lanjut, ini setelah dicoper semuanya baru kita masukin minyak sayur. Tips dari aku, kalau teman-teman kepengen bikin sambal dalam jumlah yang banyak dan juga kepengen awet tahan lama, monggo silahkan pakai minyaknya lumayan banyak. Karena minyak banyak itu sendiri sebagai pengawet alami di sambal kita. Oke, perbumbuan semua udah masuk. Tadi ya aku pakai gula merah, gula putih dan aku kasih daun jeruk. Jadi untuk bikin sambal ini tetap menggunakan tomat, cuma kita pakai tomatnya sedikit aja. Nah, ini kita masak sambalnya sampai benar-benar tanek, sampai pecah minyak, minyak cabenya sampai keluar. Dan ini bisa awet sampai 2-3 mingguan di dalam kulkas. Jadi teman-teman kalau semisal cabai lagi murah nih mau bikin sambal, boleh banget dibikin stok sambal seperti ini. Lanjut ke menu yang kedua, di sini aku mengungkep tahu dan tempe.
Untuk ngungkepnya sendiri di sini aku main praktis aja. Aku pakai desaku marinasi seperti ini. Nah, tambahin daun salam supaya makin sedap dan wangi, teman-teman. Yang aku ungkep pertama di sini adalah tahu. Nah, untuk tahunya sendiri ini per biji harganya Rp800 ya, teman-teman. Nah, kenapa sih aku milih tahu yang harganya 800? Karena kalau yang tahu harga 500 itu biasanya malah gampang banget hancur, teman-teman. Aku lebih baik mahal sedikit seperti ini tapi tekstur dan bentuknya itu tetap cantik dan gak ada yang pecah-pecah ya, dibandingin kalau beli yang harga 500 itu gampang banget hancurnya. Lanjut, sekarang aku mau ngungkep tempe. Di sini aku tambahin air dan marinasi, kasih ketumbar, bawang putih bubuk dan dikasih garam plus penyedap rasa lagi. Karena kalau tempe ini kan beneran belum ada rasa sama sekali ya. Dibandingin tahu tadi tuh udah ada rasa asinnya sedikit. Oke, di sini sambil kita ngungkep tempenya gini, sambil beberes juga karena aku nggak bisa kalau masak itu banyak cepretan minyak, cepretan ini itu, teman-teman. Kayaknya itu apa ya, kayak sumpek aja dilihatnya kalau kotor gitu. Oke, tahu tempenya udah selesai kita ungkep, ini juga ayamnya udah selesai dicuci sama ibu aku. Untuk ayamnya sendiri di sini ada 15 kilo, per kilonya itu isi 8 ya, teman-teman. Lanjut, sekarang aku mau ngungkep ayam. Nah, di sini aku mau kasih tips, misal teman-teman udah ngupasin kunyit, jahe, lengkuas kayak aku gini, ngupas empon-empon lah gitu. Terus nggak mau langsung dipakai karena aku kan ngupasnya siang, dipakainya ini habis maghrib. Jadi teman-teman bisa banget direndam menggunakan air yang beneran itu semua terendam dan disimpan di dalam kulkas. Insya Allah nanti empon-empon itu tidak menghitam warnanya atau tidak berubah warna. Sekarang untuk semua bumbu-bumbunya ini bakalan aku blender aja. Berhubung di sini bumbunya lumayan banyak banget, jadi untuk blendernya itu aku 2 kali tahap. Oke, di sini kalau teman-teman punya ketumbar butiran, kalian bisa pakai ketumbar butiran. Karena menurutku, kalau pakai ketumbar butiran itu dia tuh rasanya lebih gurih, lebih wangi, teman-teman, dibandingin pakai ketumbar bubuk yang instan gitu. Oke, lanjut ya. Di sini untuk ngungkepnya aku 3 kali tahap karena aku nggak mau ayamnya itu nanti gampang hancur dan juga matangnya nggak merata. Karena kalau kita masak dalam jumlah porsi yang banyak, apalagi diburu-buru kayak gini, pasti masaknya itu barbar juga kan, kepengen cepet mateng gitu ya. Tapi kalau aku di sini main aman, aku ngungkepnya 3 kali ungkep ya, teman-teman. Lanjut, di sini bumbunya masukin, bumbu aromatiknya masukin juga. Pokoknya ini dimasak dulu, dikurangin kadar airnya, baru kita kasih minyak goreng. Kenapa sih Mbak nggak langsung diungkep aja tanpa menggunakan minyak goreng? Sebenarnya itu sesuai selera masing-masing aja, tapi menurutku kalau ditumis dulu nanti bumbunya itu dia lebih hasilnya glowing dan juga untuk ayamnya tidak mudah basi. Nah, ini ibu aku udah selesai cuci-cuci semua. Jadi pas aku dikabarin kalau ada pesanan gitu ya, terus aku langsung calling ibuku minta tolong dibantuin karena kalau sendiri ini aku nggak sanggup, apalagi ini pesenannya diantar di jam 5 subuh, teman-teman. Jadi nggak mungkin aku pegang sendirian. Aku minta tolong adekku di bagian prepare, di bagian box, di bagian kupas-kupas semua adekku, di bagian cuci-cuci ibuku dan rajang-rajang juga ibuku. Lanjut untuk matengin semua ini aku. Oke ya, ini kita lanjut aja untuk ngungkepnya seperti biasa jangan lupa dikasih tambah seasoning. Kalau teman-teman ada jinten, monggo silahkan dikasih tambah jinten. Jadi nanti biar makin wangi untuk hasil ungkepan ayam kita. Seperti biasa untuk ungkep ayamnya aku pakai kecap andalan aku, ini kecap dari desa aku, teman-teman, dari kampungan aku, yaitu kecap buah lontar atau biasa disebut kecap siwalan. Siapa tahu kalian mau cobain juga nih kecap yang biasa aku pakai untuk cateringan aku, boleh banget kalian mampir di deskripsi aku udah taruh link pembeliannya di sana. Oke ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk menu kali ini requestnya minta dibuatin ayam bakar. Aku nggak tahu deh itu orang Pemda kalau pesen itu pasti mintanya selalu ayam bakar terus. Padahal aku udah tawarin menu yang lain gitu ya dengan harga nasi box yang sama. Mau coba nggak menu ini tapi katanya tetap minta ayam bakar aja Bu, kangen ayam bakar katanya gitu. Oke, ini udah matang semuanya untuk ayamnya. Ini udah dingin ya teman-teman, kisaran di jam setengah 10 malam. Dan untuk bumbu olesnya ini seperti biasa aku menggunakan bumbu sisaan dari ungkepan ayam tadi, dikasih tambah kecap manis dan juga margarin. Kalau teman-teman kepengen ayam bakarnya ada rasa pedes-pedesnya, monggo silahkan dikasih tambah saus tomat dan juga saus cabai.
Oke, ini udah selesai dan setelah ini aku tuh sebenarnya istirahat ya teman-teman, jam 10 aku tidur dan jam 1 malam aku bangun. Dan jam 1 malam bangun ini kita lanjut untuk manggang ayam bakarnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kasih bumbu olesnya itu tipis-tipis aja karena kita bakal ngolesnya itu sebanyak 3 kali kalau aku, supaya bumbunya meresap dan menggunakan api kecil. Nah, di sini untuk manggangnya aku pakai 2 teflon ya teman-teman supaya lebih cepat matangnya karena emang beneran ini dikejar waktu banget. Oke, ini udah selesai, ayamnya udah mateng, nasi juga udah mateng. Nasi aku masak di kompor bawah pakai kompor yang 1 tungku itu, tapi nggak aku record karena beneran ini dikejar waktu banget teman-teman, mohon maaf banget. Untuk video kali ini tuh sebenarnya panjang tapi banyak yang nggak ke-tag videonya gitu. Oke ya, ini sambelnya mau dibungkusin aja sama adikku, tapi ini aku kasih contoh dulu cara bungkusinnya kayak gini. Aku pakai cup yang seperti ini. Menurut aku ini untuk penutupnya itu nguncinya kelek banget gitu teman-teman. Jadi nggak mudah bocor untuk sambelnya karena kan sambel itu ada minyaknya ya. Menurut aku ini rekomen untuk cup sambelnya. Oke, sambelnya ini dilanjut sama adik aku tadi ya dan ini udah selesai semuanya. Untuk tahu dan tempe juga udah digoreng. Mohon maaf aku nggak record karena beneran ngejar waktu banget teman-teman. Oke, ini untuk pengemasan atau packing-packing aku di teras rumah aja. Tenang, ini teras rumahnya udah bersih, udah dipel sama adik aku sebelum kita packing ini. Kita usahakan semuanya tetap bersih dan nyaman untuk kita kerjakan. Pokoknya untuk masak orderan kali ini kita handle bertiga aja. Untuk masak nasi booknya ya teman-teman, kurang lebih hasil akhirnya seperti ini dan aku mau update harga juga untuk selada dan timun harganya masih tinggi banget. Dan untuk ayam itu per kilo aku beli di harga Rp43.000. Oke, ini nasi boxnya udah selesai, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah nasi box aku mau lanjut untuk packing snack boxnya. Dan untuk snack box kali ini nggak aku kerjain sendiri, tapi aku minta tolong sama, penjual kue-kue di sekitaran sini, pokoknya yang biasa bikin-bikin kue aku mintain tolong. Untuk isinya sendiri di sini ada 3 macam kue dan 1 air minum. Ini aku pesen di 3 orang ya, jadi masing-masing itu ada pastel, ada bolen dan juga pai buah, pai susu buah ya teman-teman. Nah, ini sesuai request minta ditambahin, apa namanya, air minum Cleo teman-teman yang kecil. Untuk di nasi boxnya pakai air minum Cleo yang botol kemasan 500 mili dan yang di snack boxnya pakai Cleo yang botol kecil. Dan ini alhamdulillah di jam setengah 5 kita udah selesai packing semuanya. Ini aku mau ganti baju dulu karena setelah ini kita bakal nganter ke SMA 2 Babelan, Kabupaten Bekasi. Ini kebetulan suami aku ada di rumah karena masuk shift 2 jadi bisa nganter. Biasanya kalau nggak ada suami aku, ini aku kirimnya menggunakan Lalamove teman-teman. Oke, aku berangkat di jam 5.15 subuh, sampai sini tuh sekitaran jam 7 teman-teman karena emang macet total berbarengan dengan orang berangkat kerja dan juga anak-anak berangkat sekolah. Apalagi ini jalurnya itu ternyata jalannya sempit teman-teman. Oke, ini aku udah sampai di SMA Negeri 2 Babelan. Siapa teman-teman, ada nggak anak yang sekolah di sini? Boleh komen-komen. Ini untuk acara seminar ya dari Pemda Kabupaten Bekasi di sekolah ini. Dan nggak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.